Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bersama saya Penatua Elizabeth Metang. Mengawali akan kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami beristirahat semalam yang lalu, dan sekarang Tuhan, pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami dengan penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Tuhan Bapa di surga, untuk mengawali kegiatan kami ini, kami akan membaca firman-Mu. Mampukan kami untuk membaca firman-Mu dengan baik, seturut dan kehendak-Mu, untuk menuntun kami di dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Hosea 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakan pada ayat yang ketiga firman Tuhan. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini, pembinasa manusia adalah dosa. Suatu ketika seorang pemuda menjumpai saya dan berkata, "Pak, apakah Tuhan akan mengampuni saya atas dosa telah meninggalkan Dia? Bagaimana cara untuk saya bisa meminta ampun padanya? Apakah dengan saya rajin ke gereja, maka Dia akan pasti menerima saya kembali?" Pertanyaan ini sungguh secara serius saya gumuli. Sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana cara menjelaskan agar ia dapat mengerti tentang pengampunan dari Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendaknya, tanpa menghiraukan firman Tuhan, terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, persinahan, dan sebagainya. Dalam penyembahan berhala, penipuan, persinahan, Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umatnya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerahnya. Akibatnya, mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan. Sebab upah dosa ialah maut. Itu terambil dalam Roma 6 ayat 23. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Ketika kemudian menyadari akan atas sifat Tuhan yang belas kasihan, kini waktunya kita untuk menyingkirkan segala dosa itu.
Kita mohon padanya agar mengoreksi seluruh kehidupan kita. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ia tidak menutup mata dan karunia-Nya atas kita. Amin. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Dan yang kita akan doakan yaitu saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu Axel Adle Giovanni, Iwan Yohanis Maluka, Esrawati Mambaya, Wardianto Palin, Joe Timang, Agustinus Borotoding, Daniel Alexandra, Elam Timbayan Pakala, Reksi Manuel pada Buangin, Kasdianti Ponganan. Itulah saudara kita yang berulang tahun hari ini, dan juga yang dalam kelemahan tubuh serta yang mengalami duka cita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu hari ini, di mana sesaat yang lalu Tuhan Engkau telah menyertai kami, di dalam kami membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, sehingga kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menyempurnakan sukacita akan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Biarlah dalam penambahan usia ini mereka semakin bertumbuh dan senantiasa bersyukur akan berkat-berkat Tuhan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau datang melawat mereka satu persatu di dalam keberadaan mereka. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Engkau mengangkat segala penyakit, dan biar Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, sehingga melalui semua itu mereka boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Juga para medis, dokter Tuhan, bahkan pendampingan dari keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, karena kekasih-kekasih mereka Engkau telah panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, Engkau datang melawat mereka satu persatu Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka senantiasa menyandarkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami mau berdoa juga buat pembangunan gedung gereja di Jemaat Sudiang di sini. Tuhan berkati, kiranya dalam perampungan penyelesaian gedung gereja ini Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang turut ambil bagian di dalamnya, memberkati setiap jemaat sehingga mereka boleh mengambil bagian di dalamnya, dan pembangunan ini boleh selesai dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini Tuhan, agar kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita di dalam kami menjalani tugas pekerjaan kami hari ini, boleh dilaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ampunkan salah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah doa pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.